Tengok update terbaru proyek infrastruktur di IKN Nusantara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Visi Smart Forest City harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lanskap view kawasan yang bagus, kata Menteri Basuki, dalam keterangannya, Sabtu, 10 Juni 2023. Pada tahap awal di tahun 2022 hingga 2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, salah satunya penataan sumbu kebangsaan tahap I, Plaza Seremoni, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Secara filosofis, sumbu kebangsaan di KIP IKN Nusantara merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan. Rencananya, sumbu kebangsaan ini secara imaginer akan menghubungkan Istana Presiden hingga Mangrove Eco Park melalui serial ruang terbuka, mulai dari Plaza Seremoni, Plaza Sipil, Bukit Bendera, Plaza Bhinneka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan hingga Plaza Demokrasi. Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengatakan, pekerjaan penataan sumbu kebangsaan tahap I, Plaza Seremoni, dilakukan secara bertahap dengan mekanisme design and build sejak Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada Desember 2023. Penataan sumbu kebangsaan tahap I konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya, Persero, dengan konsultan manajemen konstruksinya oleh PT Viramakarya, Persero, KSO PT Laras Sembada, dengan nilai kontrak sebesar Rp365,8 miliar, kata Indra. Penataan sumbu kebangsaan tahap I terbagi menjadi beberapa zona yaitu Zona 1 yang meliputi wetland bagian utara dan gedung visitor center. Lalu Zona 2 terdiri dari Ceremonial Lawn, gedung retail galeri, Plaza Timur, Plaza Barat, dan bangunan toilet service. Selanjutnya, Zona 3 yang meliputi Central Promenade, Forest Walk, Forest Trail, Mini Amphitheater, dan wetland bagian selatan. Kemudian, Zona 4 dan Zona 5 terdiri dari Shark Street. Adapun lingkup pekerjaannya meliputi perencanaan, persiapan dan pematangan lahan, pekerjaan lanskap di beberapa zona. Lalu, pekerjaan drainase, jalan, dan gedung visitor center, gedung retail, dan toilet. Saat ini progres fisik penataan sumbu kebangsaan tahap I telah mencapai 28,939%, tutup Indra. Bahlil, IKN 100% bisa berjalan, kecuali pengganti Jokowi tak sejalan. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia meyakini proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, akan berhasil, terkecuali jika pengganti Presiden Jokowi nantinya tidak sejalan soal visi Ibu Kota baru. Kalau ditanya apakah yakin ini bisa berjalan? Saya yakin 100% bisa berjalan. Terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Itu lain cerita, katanya dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. Bahlil mengungkapkan, hingga 31 Mei 2023, tercatat ada 228 Letter of Intent, LOI atau surat minat, untuk pembangunan IKN. IKN, lanjutnya, juga telah menerima kunjungan dari sekitar 95 perusahaan. Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha,
kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota Nusantara. Kalau ditanya seberapa serius mereka, investor, nanti sekarang ini lagi dibangun di IKN itu kan infrastruktur dasarnya. Yang itu di cover APBN. Begitu selesai masuk, baru investasi realnya masuk. Karena bagaimana memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai? Jadwalnya kapan? Akan direncanakan mulai masuk bulan Agustus, September tahun ini, katanya. Bahlil pun mengajak anggota Komisi 6 DPR untuk membuktikan langsung progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal itu lantaran salah satu anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mempertanyakan progres pembangunan IKN. Bapak ke sana lagi. Saya ajak Bapak nanti. Baru Bapak bisa lihat. Oke, Juli saja kita putuskan, ke IKN. Jadi Bapak ke sana nanti lihat. Di sana itu lagi fokus membangun istana. Kantor-kantor kementerian, perumahan-perumahan menterinya, dan infrastruktur dasar, sekaligus, paralel, kata Bahlil. Luhut mengaku terpaksa pakai bule, awasi kualitas proyek IKN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengaku terpaksa harus menggunakan orang asing atau bule untuk mengawasi kualitas proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus, kata Luhut dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau daring di Jakarta, Jumat. Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor. Ia pun terus melakukan komunikasi dengan negara-negara yang telah menyampaikan minat untuk ikut membangun di IKN seperti UEA, Cina hingga beberapa negara Timur Tengah. Luhut juga mengaku telah 2 kali mengunjungi IKN dan turut menawarkan proyek investasi di ibu kota baru kepada sejumlah investor, termasuk dari Singapura. Saya sudah pergi ke sana 2 kali, melihat ini, IKN, dan kemarin di Singapura kita juga jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias mau masuk. Dan kita berharap, bukan berharap, harus, 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana, imbuhnya. Luhut menambahkan, faktor lahan dan harganya memiliki peran krusial dalam pengembangan IKN. Oleh karena itu, ia ingin segera ada appraisal, taksiran harga, untuk menghitung harga lahan di IKN. Setiap 6 bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu, katanya. Luhut juga memastikan minat investor untuk pembangunan IKN begitu besar. Bahkan, salah satu pakar pengembang kota asal Shenzhen, Cina, sudah meminta untuk bisa segera masuk. Antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan investor Singapura yang ditemui Luhut dalam acara Temasek Ecosperity. Kemarin di Singapura, itu mereka apresiasi terhadap ini karena ini adalah Green City, Green Capital pertama di dunia, kata Luhut.